Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita bersyukur atas karunia dan rahmat Allah. Kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT melaksanakan ibadah Idul Adha. Mungkin tahun ini seperti tahun-tahun yang 3 bulan yang lalu, maksud saya, kita tidak bisa melaksanakan sholat Id berjamaah di masjid-masjid seperti tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kita pada saat ini. Namun demikian, dengan mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, insya Allah kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan sederhana tanpa mengurangi nilai spiritual dari ibadah kita. Jemaah Idul Adha rahimakumullah. Ada 2 peristiwa penting dalam perayaan Idul Adha kali ini. Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah haji, yang kedua adalah pelaksanaan ibadah kurban. Namun sayangnya ibadah Idul Adha tahun ini tidak seindah seperti yang kita bayangkan dikarenakan oleh wabah COVID-19 ini. Jemaah haji dari negara kita, bahkan dari penjuru dunia, saat ini tidak dapat melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci dikarenakan pemerintah Arab Saudi melarang dan jemaah dari negara di seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah haji dikarenakan COVID ini. Ibadah haji hanya diperuntukkan bagi warga negara lokal dan juga warga negara asing yang berdomisili di Arab Saudi. Namun demikian tidak menyurut semangat kita untuk tetap optimis ya, bahwa di tengah ketidakpastian wabah COVID-19 ini kapan akan berakhirnya, kita tetap berusaha untuk berikhtiar dengan doa dan juga mungkin dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin dengan doa dan tawakal yang dapat membantu kita menumbuhkan rasa optimis bahwa kita dapat memenangi pertempuran melawan wabah COVID-19 yang tidak tahu kapan ini akan berakhir. Yang kita tahu bahwa akibatnya saat ini sungguh sangat besar bagi kita semua, bagi perekonomian kita dan juga dunia, di mana beberapa negara saat ini sudah mengalami resesi ekonomi, dan kita berdoa agar resesi ekonomi tidak terjadi di negara kita, yang akibatnya akan tentu berdampak sangat buruk bagi kita semua. Jemaah rahimakumullah, dalam Islam kita memang sudah diatur bagaimana kita salah satunya cara untuk berikhtiar dalam memerangi atau mengatasi wabah COVID ini. Mungkin kalau kita dulu di sekolah ya belajar tentang fikih ya, kita diajar tentang bab bersuci. Bersuci itu memiliki peran yang sangat penting di dalam Islam ya. Kita belajar berwudu, dan wudu itu sesuatu yang sudah mendarah daging kita. Sebelum kita berwudu, kita mencuci tangan kita. Itu salah satu ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita tentang kebersihan. Nah, kalau pemerintah saat ini menerapkan pola 4 sehat 5 sempurna untuk mengatasi COVID, dengan kita selalu menggunakan masker seperti saat ini kita sholat, kemudian kita menjaga jarak, kemudian kita berolahraga, lalu kita beristirahat dan tidak stres, ditambah juga dengan kita memakan makanan yang sehat ya. Tentu yang sehat ini yang halal dan thayyib. Maka dalam Islam kita menyebutnya adalah kita tambah satu lagi, jadi 5 sehat dan 6 sempurna. Kesempurnaan itu adalah di samping usaha yang kita lakukan seperti yang saya sebutkan tadi, kita tetap berusaha untuk berdoa dan bertawakal kepada Allah, dan
kita meminta dengan doa itu agar kita diberikan pertolongan, karena doa